Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat ini, Si Hao membuka mulutnya. Kaisar manusia, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan saya berharap Anda panjang umur dan berkah surgawi. Hari ini, saya tidak hanya akan menginjak pantatnya, tetapi saya akan menginjak wajahnya yang tua dan keriput. Laba-laba berkepala besar Anda telah mengambil keuntungan dari klan batu saya dan memprovokasi kakek saya, memaksanya untuk pergi. Hari ini, aku tidak hanya akan menginjak pantatmu, aku juga akan memenggal 8 kakimu. Saya ingin melihat seberapa mengancam dan sombong Anda akan muncul nanti. Kamu hanya manusia di alam transformasi roh, membunuhmu tidak ada bedanya dengan menginjak-injak belatung sampai mati. Ucap laba-laba iblis. Kamu mungkin juga kentut dari mulutmu. Laba-laba besar, kenapa kamu tidak ke sini dan biarkan aku menginjakmu? Si Hao menantang tanpa rasa takut. Adegan ini membuat semua orang terpana. Mereka bisa melihat bahwa dia benar-benar menantang para ahli tertinggi. Laba-laba iblis kuno mengambil tindakan. Kaki laba-laba besar turun, dan gelombang iblis mungkin meletus. Kabut hitam meluap ke langit. Laba-laba iblis, apakah kamu akan melampaui batasmu? Suara Kaisar Batu terdengar. Pakar tertinggi, jika Anda melanggar peraturan leluhur klan saya, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Formasi pemurnian Dewa Besar akan digunakan untuk mengalahkanmu. Pengawal Kekaisaran berbicara. Teman bela diri, lebih baik mundur. Mengapa Anda berdebat dengan generasi muda dengan sangat marah? Kembalilah dan lahap beberapa kota raksasa atau mangsa berdarah untuk memadamkan amarahmu. Baiklah, aku akan kembali sekarang dan mendiskusikan ini nanti. Laba-laba iblis kuno mundur dan kembali ke istana. Itu tidak mengunjungi Kaisar Batu. Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain juga pergi dengan senjata suci. Dia tidak terus menghadapi Si Hao. Bocah iblis itu sangat menyesal. Kenapa dia dihentikan lagi? Dia tidak puas dan berkata, kami akan menyelesaikan masalah di sini di luar istana. Kalian berdua, bersihkan dirimu dan tunggu aku memenggal kepalamu. Baiklah, kalau begitu masalah ini akan menunggu. Laba-laba iblis kuno menjawab dengan tawa marah. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara seperti ini kepada saya. Yang tua ini juga ingin melihat apakah yang disebut murid istana tertinggi ini benar-benar nyata. Pakar tertinggi Green Sky Divine Mountain juga berteriak dengan dingin. Niat membunuh 2 ahli tertinggi sangat padat, dan mereka dengan tegas memutuskan untuk melenyapkannya. Kamu benar-benar terlalu gila. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Ucap Wollinger. Jika kamu tidak punya rencana, maka kamu harus segera melarikan diri. Wollinger berbicara dengan tenang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum mengirimkan suara secara mental. Saya masih memiliki kulit Void Beast yang ditinggalkan ayah saya. Anda dapat menggunakannya untuk bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri dari ibu kota. Anda mungkin bisa lolos dari tragedi ini. Siapa saya? Bakat surgawi yang membengkokkan surga yang adil dan terhormat. Mengapa saya harus pergi? Sebentar lagi, saya akan memukul mereka sampai mereka kencing di celana karena ketakutan dan memohon untuk hidup mereka. Kamu, Wollinger tidak ingin mengganggunya lagi. Orang ini sangat santai. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya seorang ahli tertinggi? 1 jari bisa membunuhnya 100 kali lipat. Pada saat ini, Yun Si yang berpakaian murni juga berjalan dengan anggun. Jangan bilang kamu di sini untuk pengawal surgawiku. Saya masih membutuhkannya untuk melindungi hidup saya. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali dengan mengancam saya, maka saya pasti tidak akan menyerah. Kata Si Hao. Artefak pelindung lengan makhluk surgawi adalah benda berharga yang diturunkan dalam klanku. Itu bisa dipinjamkan kepadamu kali ini, tetapi jika kamu selamat dari ini, maka kamu harus mengembalikannya kepadaku, kata Yun Si yang berpakaian ungu. Saya pikir Anda akan memberi saya pelindung lengan asli atau memberi saya sesuatu yang lain yang bisa saya gunakan untuk membunuh laba-laba iblis besar dan makhluk lain dari Green Sky Divine Mountain. Ini benar-benar mengecewakan, kata Si Hao. Yun Si sangat membenci hingga akar giginya terasa sakit. Mengapa orang ini selalu berpikir dia begitu hebat? Untuk membunuh kedua ahli tertinggi,
Apakah dia pikir ini adalah sarang Kunpeng Laut Utara? Si Hao berkata, jika saya terbunuh dalam pertempuran dan ahli tertinggi mengambil pelindung lengan saya, maka itu pasti akan dikembalikan ke gunung surgawi-surgawi Anda. Baiklah, kita akan berhenti berbicara tentang Amguard sekarang. Kecuali Anda melindungi desa saya di tempat saya, jangan tanya saya tentang hal itu lagi. Si Hao menolaknya dan terus berjalan dengan serigala kecil itu. Perjamuan dimulai, dan hidangan lezat dan anggur harum diatur di atas meja batu giok. Tidak cukup untuk makan. Bawakan satu porsi lagi. Si Hao berteriak, dan mereka membawa hidangan indah ke meja giok satu demi satu. Bagaimana kamu bisa makan begitu banyak? Huo Linger mulai menyesal duduk di sebelahnya. Ini terlalu memalukan. Apakah layanan mandiri diperbolehkan? Bisakah saya memanggang beberapa binatang buas acak di sini? Akan ada cukup makanan untukku kalau begitu, kata si Hao. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Huo Linger melihat ke kiri dan ke kanan karena malu. Apa yang harus ditakuti? Si Hao bergumam. Seberapa menjijikkan kamu? Anda benar-benar memanggang laba-laba untuk dimakan. Huo Linger ketakutan. Apa yang Anda tahu? Ini adalah darah murni, obat penting yang digunakan untuk menyempurnakan pil surgawi. Si Hao menjawab dengan tidak puas. Keracunan laba-laba iblis berdarah murni sangat mengerikan. Huo Linger memperingatkan. Kalau begitu lupakan saja, saya akan menggunakannya untuk memperbaiki obat nanti. Akhirnya, pelayan istana membawa satu meja lagi yang penuh dengan hidangan dan sedikit memuaskan selera makannya. Kamu masih memiliki pertempuran hebat yang akan datang. Saya khawatir Anda akan pingsan karena minum bahkan sebelum Anda melawan mereka. Huo Linger kesal saat dia mengingatkannya. Jangan khawatir, aku akan menginjak pantat mereka sebentar lagi. Bocah iblis itu minum dengan sangat gembira dan bahkan bersulang kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk ahli klan hujan, orang klan Tuoba, dan lainnya. Benar, latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh ahli tertinggi dari Green Sky Divine Mountain itu? Saya belum pernah memprovokasi dia sebelumnya, jadi mengapa dia mewariskan artefak suci untuk membunuh saya melalui keturunannya? Si Hao bertanya. Kamu memakan keturunannya, namun kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Yin Sue terkejut. Orang tua itu akan menyembunyikan kepalanya dan hanya menunjukkan ekornya, jadi bagaimana aku tahu? Selain itu, tidak ada yang tahu sudut terpencil apa yang tersembunyi di dalam Green Sky Divine Mountain, ucap si Hao. Jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Gunung surgawi kita tidak lemah, dan hanya ada satu orang aneh seperti dia di dunia ini. Seorang wanita muda menghiburnya. Hei, gemuk, apa yang kamu katakan? Si Hao melirik dan menatap wanita muda itu. Kamu tidak diizinkan untuk menggertak orang di sini. Yun Si dan Yin Sue keduanya berdiri, takut dia akan membuat gangguan. Aku hanya bertanya dengan santai. Kapan saya menggertak siapapun? Si Hao mengangkat tangannya. Gunung Dewa Langit Hijau adalah tempat tinggal burung-burung surgawi, dan ahli tertinggi itu adalah leluhur misterius King Yun yang Anda makan di Laut Utara. Pada akhirnya, seseorang memberitahu dia. Ternyata itu adalah luan hijau berdarah murni yang matang. Saya suka ini. Aku pasti harus menjaga tubuhnya dengan baik dan memanggangnya. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, tawa keras terdengar. Beberapa orang melewati gerbang besar dan tiba di depan alun-alun ini di depan istana surgawi. Segera setelah itu, beberapa makhluk berdarah murni naik untuk menyambut dan menyapa mereka. Mereka tampak sangat antusias. Apa, Anda berani menghina kakek leluhur saya? Di mana orang ini yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Seorang anak muda berambut emas mencibir dan menyapu pandangannya melalui kerumunan. Dia dengan cepat menatap si Hao dan berkata, apakah orang ini? Bahkan kentut kecil seperti ini yang bau susu masih berani bertindak begitu berani. Dengan suara hu, dia bergegas mendekat, menimbulkan badai emas yang luar biasa. Kamu siapa? Apakah Anda memiliki semacam penyakit? Pindah ke samping dan berhenti merusak pemandangan. Si Hao meliriknya beberapa kali dan tidak memperhatikannya. Ketika anak muda berambut emas dan bermata emas mendengar ini,
ekspresinya menjadi lebih dingin. Dengan suara yang menakjubkan, dia berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan perlahan-lahan memotongmu menjadi 100 bagian. Baiklah, berhentilah ribut. Perjamuan akan segera berakhir, jadi lihat saja dari samping. Nanti, perhatikan bagaimana saya membersihkan kakek leluhur Anda. Pada saat itu, Anda akan diyakinkan. Si Hao menepuk bahunya dan berbicara dengan sangat tenang. Ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia hari ini dan tidak ada yang diizinkan untuk membuat gangguan apapun. Jika Anda perlu berduel, gunakan arena, kata pengawal kekaisaran. Di samping Si Hao, serigala kecil itu melolong dan langsung melompat, menggerogoti kaki laba-laba emas dengan ganas. Kembalilah, abu-abu kecil. Kaki itu beracun dan bau, jadi jangan dimakan. Si Hao memanggil serigala kecil itu, khawatir serigala itu akan terluka. Arena bela diri seperti itu. Pengawal kekaisaran menunjuk ke sisi lain dengan tatapan mengintimidasi. Pergilah. Kepalamu adalah milikku. Laba-laba emas mencibir. Apakah kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku? Anda tidak dapat dimakan, atau cukup berlemak. Ditambah lagi, kamu sangat sombong. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Si Hao tidak akan pergi bersamanya. Laba-laba emas kuno mewakili jenis energi yang suci dan harmonis. Dagingnya dikelilingi oleh awan emas dan tidak beracun sama sekali, yang sangat tidak biasa di antara laba-laba iblis. Seseorang berbisik diam-diam. Betulkah? Mata Si Hao terbuka lebar. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Saya belum pernah mencicipi laba-laba sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan bagus. Bocah iblis itu melolong dan berlari lebih dulu ke arena. Laba-laba emas dengan cepat menuju arena bela diri dan tidak sabar untuk menyelesaikannya. Dia harus membunuh remaja manusia ini sekarang, karena setiap menit Si Hao masih hidup adalah 1 menit siksaan bagi laba-laba emas. Hati-hati, dia memiliki pelindung tangan dari gunung surgawi-surgawi. Itu adalah instrumen magis surgawi. Beberapa makhluk berdarah murni mengingatkannya. Laba-laba emas dikejutkan oleh kata-kata ini dan melepaskan kilat emasnya dari jarak yang cukup jauh. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan jika saya menghancurkannya menjadi bubur dengan pelindung tangan. Si Hao bergumam dan memang tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, dia menyatu dengan tubuh emas abadi. Dia sekali lagi terbungkus dalam baju besi emas hitam. Itu adalah duel antara kilat, yang keduanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, asap hitam membubung dan semua listrik padam. Dia menabrak ke depan dengan tinjunya, tetapi Si Hao mencibir dan tidak bergerak dari posisinya. Suara ledakan itu lebih keras daripada guntur dan benar-benar memekakkan telinga. Ini, laba-laba itu tersentak. Tinju Si Hao terlalu kokoh, dan dia merasakan kekuatannya yang luar biasa. Lapisan demi lapisan jaring laba-laba emasnya menutupi langit dan menutupi matahari, yang hampir membuat Si Hao menderita kerugian besar. Jaring laba-laba emas sangat tangguh dan sulit dihancurkan. Pergi ke neraka. Saat pertempuran mendekati akhir, gambar magis laba-laba emas raksasa muncul di belakang laba-laba emas itu sendiri meskipun faktanya dia masih dalam bentuk manusia. Si Hao menjentikkan jarinya, menyerang rantai surgawi. Si Hao sendiri heran. Orang lain mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Rantai keteraturan surgawi seperti itu pasti bisa menembus banyak artefak berharga. Mereka hampir tak terhentikan. Laba-laba emas menyatu dan menyatu dengan gambar magis dalam garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Rantai perintah surgawi berputar di sekelilingnya, membuat suara hualala. Laba-laba itu sekarang tampak seperti dewa yang diselimuti oleh cahaya keemasan. Aura ganasnya menyembur keluar, seolah-olah gelombang pasang menyerang Si Hao. Si Hao diam-diam mengaktifkan teknik Kun Peng, dan jari-jarinya diterangi dengan warna emas muda berbintik-bintik hitam. Sekali lagi, dia menjatuhkan rantai surgawi yang terbang ke arahnya dengan jari-jarinya. Dengan suara logam, rantai itu hancur berkeping-keping lagi. Laba-laba emas sangat terkejut. Seberapa mengerikan kekuatan yang terkandung di dalam jari-jari itu. Bahkan senjatanya yang paling kuat,
Rantai perintah surgawi, terputus. Kekuatan yang dihasilkan oleh jari-jarinya sungguh luar biasa. Setelah bereksperimen dengan teknik Kunpeng, Si Hao menariknya dan membuka 10 lorong surgawinya sebagai gantinya. Seluruh tubuhnya menyala saat dia mengaktifkan kemampuan tubuh fisik dan simbolnya. Si Hao meraih beberapa rantai surgawi emas dan mematahkannya menjadi 2 dengan suara kaca. Setelah menggunakan kekuatan terbesarnya, dia menemukan bahwa adalah mungkin untuk menahan rantai surgawi dengan cara ini. Tidak, laba-laba emas berteriak keras. Tekanan luar biasa membuatnya kewalahan pada saat itu. Anak muda itu sekarang marah dan melepaskan serangan paling ganasnya terhadapnya. Si Hao tidak menggunakan 10 lorong surgawinya untuk mengunci tempat itu, tetapi malah menyerang dengan tinjunya tanpa henti. Tinju surgawi dari Peng besar. Pengawal kekaisaran berbisik kaget. Laba-laba emas dihancurkan oleh tinju. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia bergetar hebat. Setelah serangan lain, suara pipa berderak dan lebih dari selusin tulang patah. Kerumunan itu ketakutan. Mereka bisa melihat betapa kuatnya tinju Si Hao. Si Hao menyerang lagi dengan kepalan tangan, dan laba-laba emas mengumpulkan semua kekuatannya untuk menentang. Namun, salah satu kakinya patah oleh serangan itu, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Si Hao memanggil mangkuk transformasi surga. Awan multiwarna yang menguntungkan muncul dari mangkuk dan membawa laba-laba emas masuk. Itu, ditekan, kerumunan itu tercengang. Saya belum pernah mencoba laba-laba sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Si Hao mengangkat kaki laba-laba itu ke bahunya yang panjangnya beberapa zang. Dia meludahkan simbol dari mulutnya yang berubah menjadi api untuk segera memanggangnya. Dia mengeluarkan kakinya dari arena dan kembali ke perjamuan, melepaskan api di sepanjang jalan untuk memasak kaki emasnya. Berkilau dengan kilau tembus pandang. Ini benar-benar bisa dimakan, tidak seperti laba-laba biasa. Si Hao menggigit besar dan segera berteriak, tampaknya terpesona oleh rasanya. Ini sangat lezat. Dagingnya segar dan empuk, bahkan lebih enak daripada daging luan hijau. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Laba-laba emas menjadi makanannya dalam sekejap mata, yang hampir membuat mereka bertanya-tanya apakah dia manusia, karena mereka belum pernah bertemu orang yang begitu biadab.